kecuali harus ada dari kita yang terjun ke laut. Dan mereka melihat bahwa Yunus alaihi salam adalah seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang beradab, berakhlak, berbudi luhur, sehingga mereka suka. Tetapi setiap diundi yang keluar nama Yunus alaihi salam, jangan beliau. Ulangi lagi. Keluar lagi Yunus alaihi salam. Sampai yang ketiga kali, sampai Yunus menyatakan itu berarti Allah menghendaki aku yang terjun. Tidak perlu mereka lemparkan. Nabi Yunus terjun sendiri. Faltaqamahul hut. Maka tiba-tiba diterkam atau ditelan oleh ikan paus. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan Yunus alaihi salam, wa nada fid dhulumati. Beliau memanggil Allah di dalam kegelapan, bukan dhulmatun wahidah, tetapi dhulumat. Dhulmatun yang pertama, kegelapan dalam perut ikan paus. Dhulmatun yang kedua adalah kegelapan lautan. Dhulmatun yang ketiga adalah kegelapan malam. Dhulumat ba'duha fawqa ba'd. Tidak melihat apapun, tetapi beliau ingat Allah. Allah min fawqi sab'i samawat mendengar ucapan Yunus alaihi salam dalam perut ikan paus, di dalam lautan, di malam yang kelam. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa hadhihi al-kalimah barakallahu fikum adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Kalau kita menyatakan ya Allah aku berbuat zalim, ampunilah aku, ini paling disukai. Seorang hamba mengakui kesalahannya, mengakui kezalimannya dan menyatakan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, seperti ucapan Adam alaihi salam wa Hawa alaihi salam. Dan ucapan Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Catatan penting bahwa Rasulullah SAW menyatakan jangan sekali-kali, wa hadhi fi riwayatin sahihah, jangan sekali-kali berkata saya lebih baik dari Yunus. Jangan sekali-kali berkata ana khairun min Yunus, aku lebih baik dari Yunus. Tidak, demi Allah, kamu tidak tahu betapa beratnya yang dihadapi Yunus alaihi salam. Kalian gak akan sanggup, kalian gak akan mampu, kita gak ada apa-apanya. Jangan berkata Yunus lari dari kaumnya sedangkan saya tidak lari dari kaumnya. La wallah, jangan sekali-kali berkata ana khairun min Yunus. Beliau nabiyun mursal, rasulun unzil. Rasulullah SAW dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kembalikan beliau ke negerinya dalam keadaan melihat kaumnya semuanya sudah beriman. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kebahagiaan dia selamat dari perut ikan paus. Tiba-tiba melihat yang lebih bahagia lagi, kaumnya sudah beriman seluruhnya. Ikhwani fillah, azakumullah, isbiru. Sabarlah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ujian yang berat, kita juga ingat Nabi Ayyub alaihi salam yang Allah kisahkan, wa Ayyubu idnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayyub, kata Allah alaihi salam, ketika memanggil Rabbnya, inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Idnada rabbahu, ketika memanggil Rabbnya dan berkata inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin, aku disentuh sesuatu yang jelek ya Rabb, dan engkau arhamur rahimin, engkau maha pengasih, maha penyayang. Lihat kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia,
dalam keadaan kita tahu bagaimana kisah Ayyub alaihissalam, yang tadinya memiliki tanah yang luas, ladang yang luas, anak yang banyak, kaya raya. Allah uji beliau dan Allah buktikan bahwa beliau adalah emas yang berkilau, bahwa beliau adalah mutiara yang sungguh bagaimanapun tertutup dengan sesuatu, ketika dilihat aslinya bahwa beliau adalah orang yang benar-benar bersih. Ya, ini tidak lihat dohirnya, tidak lihat pakaiannya, tidak lihat rumahnya, tidak lihat apapun. Mereka yang hasud dari syaitan iblis dan pengikut-pengikutnya dari jin dan manusia berkata itu karena dia kaya raya, karena dia banyak anaknya, karena dia begini dan begitu. Allah buktikan, Allah buktikan, Allah timpakan berbagai macam musibah demi musibah sampai habis seluruh hartanya, tersisa sedikit. Belum berhenti sampai di situ ketika kehilangan anak-anaknya, dan tidak berhenti sampai di situ ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit kepada Ayyub alaihissalam, penyakit yang membusuk di kulitnya. Ikhwan ibn a'azakullah, hatinya tetap bersih, hatinya tidak sakit, tidak rusak. Ikhwan ibn a'azakullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tidak tersisa dari badannya kecuali lidahnya dan hatinya, semuanya terkena penyakit. Istrinya terus melayaninya alaihassalam, melayaninya dan terus mengolah ladang yang tersisa untuk menghidupi suaminya sampai habis. Ketika habis, beliau bekerja di rumah-rumah penduduk kampung untuk menghidupi suaminya yang tidak bisa apa-apa. Dan orang-orang kampung menyatakan ini orang harus dikeluarkan dari kota, menjijikkan. Maka diriwayatkan pula dalam tafsir ayat ini bahwa Ayyub diletakkan di pinggir kota di mana mereka biasa membuang sampah di sana. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan binatang-binatang kecil, binatang melata mendekat, menaikinya, lalat-lalat juga menghinggapinya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakullah, kalimat yang terucap hanya inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditentu sesuatu yang jelek. Bukan keluhan seperti keluhan orang yang menyatakan aku begini, aku. Satu kalimat, masaniyad-dur. Dan masih meyakini anta arhamur rahimin, engkau menimpakan musibah demi musibah terhadapku bukan karena engkau tidak rahmat, bukan karena engkau tidak arhamur rahimin. Wa sadaqa alaihi salam, dan beliau benar alaihi salam. Allah ingin menunjukkan pada mereka yang hasud tadi, yang hasad dan dengki tadi, bahwa nabinya dan rasulnya beribadah kepada Allah bukan karena diberi dunia, bukan karena kaya raya, bukan karena sehat walafiat, tetapi benar-benar karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak luluh imannya, tidak goyah keyakinannya dengan musibah demi musibah demi musibah. Sampai kemudian istrinya menjual gelungan rambutnya karena kehabisan uang untuk ngurusin suaminya. Sampai marah Ayyub dan menyatakan, wallahi aku akan cambuk engkau 100 kali. Demi Allah, bersumpah dengan nama Allah, bernazar untuk mencambuknya 100 kali. Ikhwani fid din a'azakumullah, ketika beliau meratap anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin, mesti ada yang bertanya, kenapa enggak doa demikian dari dulu? Sering mereka bertanya seperti itu. Istrinya yang salihah juga pernah berkata, tidakkah engkau berdoa kepada Allah, pasti akan dikabul. Apa jawaban Ayyub alaihi salam?
70 tahun aku hidup dalam keadaan sehat. Dan aku sakit belum berapa tahun. Hitungannya bukan hitungan hari. Tetapi dibandingkan dengan nikmat yang sudah diberikan 70 tahun, kata beliau, sungguh gak ada apa-apanya yang aku rasakan ini. Aku sudah hidup sehat, nikmat 70 tahun. Sehingga merasa ini ujian yang wajar. Sampai ketika sampai puncaknya, baru menyatakan, nada rabbahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Maka Allah katakan, urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu, dan itu adalah air untuk minummu dan mandimu. Beliau minum, beliau mandi, dan seketika itu Allah berikan kesehatan, kepulihan, sehat walafiat. Datang istrinya dari kota membawa sesuatu untuk suaminya, terkejut melihat sudah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan beliau ingin melaksanakan sumpahnya dan nadarnya, mencambuk 100 kali cambukan. Ternyata Allah Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, khudh bi yadika dighsan fadrib bihi wa la tahnat. Ambillah 100 lidi dan pukulkanlah sekali. Jangan engkau melanggar sumpahmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu awwab. Kata Allah, aku dapati dia adalah orang yang sabar, sebaik-baik hamba. Artinya kesalahannya dimaafkan, dimaklumi. Ikhwani fid din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu akan dihadapi. Apakah 1/10-nya atau 1/100-nya atau di bawahnya, sesuai dengan keimanan. Seberapa kita tegakkan ilmu warisan para anbiya, maka segitulah kita akan mendapatkan ujian. Semakin tinggi semakin berat, semakin tinggi semakin berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita hanya bisa berkata, istiqomahlah di atas tauhid was sunnah. Istiqomahlah untuk tetap tegak di atas hak, apapun yang kita hadapi. Dan berupayalah untuk menyampaikan kebenaran ini. Apakah mereka akan menerima ataupun akan menolak, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyahum wa yahdi jami'an ila at-tauhid wa sunnah. Wa sallallahu ta'ala an yuwaffiqana ila ma fihi salah. Wa sallallahu ta'ala an yuthabbitana ala ad-din, ala at-tauhid, ala as-sunnah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد